warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majene, perkenalkan, nama saya Asmula Warman dari SMA Negeri 1 Pambuang. Saya Masita dari SMP Negeri 4 Majene. Saya Amidia dari SD Negeri 60 Lembang. Kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Mbak Dia. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya nih Mbak Dia? Alhamdulillah hari ini baik. Wah, semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Iya Pak. Siang hari ini masih semangat. Oke, jadi berdasarkan kesepakatan kita kemarin ya, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang nantinya kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan peran ibu sebagai coaching nanti pada saat proses coaching dengan rekan sejawatnya. Iya. Gimana Bu? Iya baik. Jadi oke. Jadi kira-kira sebelum kita masuk nih pada kegiatan lanjutan ini, pada kegiatan observasi hari ini, saya ingin mengetahui kira-kira dari pertemuan kita, kira-kira yang Ibu Amidia bisa dapatkan? Baik Pak. Dari pertemuan kali ini, Ya. saya berharap semoga saya bisa lebih paham dan lebih dapat mengeksplorasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Tentu saja berdampak pada pengembangan kemampuan coaching saya Pak. Seperti itu. Oke. Jadi saya kira itu sangat bagus ya. Berarti kegiatan kita ini akan berdampak ya, Iya, Pak. terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan. Oke, jadi sebelum saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya, karena di dalam coaching yang ibu nanti lakukan pasti dong menggunakan alur tirta ya kan? Iya Pak. Ya, saya kira ibu sudah paham itu dengan prinsip coaching. Iya Pak. Sebelum kita bahas nih lebih lanjut tentang rubrik penilaian, karena yang akan menjadi rubrik penilaian itu adalah tentang kompetensi coaching. Iya. Kira-kira bagaimana pemahaman ibu tentang kompetensi coaching? Pemahaman saya tentang kompetensi coaching itu Iya. mencakup ada 3 aspek utamanya. Ada 3 aspek utama pada kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Ya. Oh jadi itu ya kompetensi Iya, coachingnya. kompetensi Saya kira coaching. sudah luar biasa ini Bu Amidia tentang. Biasa saja Pak. Ya. Jadi begini ya Bu Amidia. Jadi ketiga kompetensi ini akan menjadi rubrik penilaian nantinya, menjadi bagian dari rubrik itu ya. Ya. Jadi dalam observasi itu akan menjadi bagian yang tidak bisa lepas untuk saya amati. Ya. Kemudian kira-kira di antara kompetensi ini bagian mana yang lebih spesifik yang ibu ingin diobservasi ketika koordinasi jadi seperti ini? Baiklah, dari ketiga kompetensi ini, sepertinya saya akan lebih condong kepada mendengarkan secara aktif Pak. Oh, mendengarkan Iya. secara aktif ya. Kenapa bisa ibu memilih mendengarkan secara aktif? Kenapa saya itu lebih spesifik atau condong ke arah mendengarkan lebih aktif? Karena sebagai seorang manusia, Iya. itu lebih senang didengarkan. Iya. Ketika seseorang diberi ruang untuk dapat mengeluarkan apa-apa yang dia rasakan, dia itu akan merasa dihargai. Ya. Ketika seseorang itu dihargai, orang ini akan lebih terbuka. Lebih terbuka sehingga dia itu bisa leluasa menyampaikan apa-apa yang dia ingin keluarkan. Seperti itu Pak. Luar biasa, bagus sekali nih Bang. Sekarang oke. Ya. Ini berkaitan dengan bagian kompetensi ya, yang secara spesifik yang ingin saya amati ya, ketika Anda jadi coach nantinya pada kegiatan coaching. Sekarang, apa indikator ketercapaiannya? Ketika bagaimana ibu merasakan bahwa ini kayak sudah terpenuhi kalau saya sudah melakukan ini? Menurut saya, indikator ketercapaiannya itu peserta coaching akan lebih aktif berbicara dan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka Pak. Seperti itu. Oh jadi ketika coaching merasa percaya diri, terus aktif. Nah,
Berarti proses mendengarkan saya itu sudah tercapai. iya iya. Jadi Anda merasa ketika keaktifan itu sudah terjadi dan dialami oleh siswa, itu berarti Anda menganggap bahwa Anda sudah menganggap bahwa indikator-indikator ini sudah tercapai yang berhasil ya. Iya, Pak. Seperti itu ya. Kemudian kira-kira apa harapan Ibu terhadap observasi yang kita lakukan ini? Harapan saya setelah melakukan observasi itu, kemampuan saya, pemahaman atau kemampuan saya dalam melakukan praktik coaching itu bisa lebih berkembang, sehingga saya bisa mengetahui apa-apa saja atau bisa menjadi tempat wadah bagi teman-teman saya untuk mencurahkan apa-apa yang dia alami, masalah yang dialami, dan saya bisa membantu coach saya untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga pada coach saya itu muncul ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi pada saat itu. Ya, seperti itu, Pak. Itu harapan kami ya, Iya, Pak. melakukan coaching. Coaching. Kira-kira masih ada yang ingin Anda tambahkan atau masih ada kompetensi lain yang ingin kita kembali? Saya pikir walaupun ketiga kompetensi itu penting ya, Pak ya, tapi saya ingin lebih berfokus pada satu hal itu dulu, Pak. Jadi saya kira sudah tidak tambahan lagi ya. Oke. Nanti ini akan menjadi perhatian Bapak selaku observer yang akan menepati kegiatan coaching Anda lewat rubrik yang kita sepakati tadi, bahwa saya akan fokus di bagian mendengarkan akhirnya. Iya, Pak. Iya, oke. Jadi saya kira cukup sekian. Iya, Pak. Tapi tunggu dulu. Dalam artian kita akan atur jadwal lagi nanti ya. Jadi nanti mungkin Ibu akan memberikan jadwal ke saya tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Dan kita akan menjadwal lagi, yaitu tentang pasca observasi, apa saja yang bagaimana pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Saya kira cukup sekian Ibu. Iya. Saya kira terima kasih banyak Mbak Media. Terima kasih banyak, Pak. Sukses selalu Mbak Media. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Masita. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu, sesuai jadwal yang telah kita sepakati kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan coaching terkait masalah yang Ibu hadapi. Nah, pada pertemuan ini kira-kira masalah yang Ibu hadapi itu boleh diceritakan? Jadi baik Bu, masalah saya itu adalah dalam pembelajaran semester sebelumnya, saya melihat bahwa pembelajaran saya itu tidak bisa berjalan dengan efektif, Bu. Jadi anak-anak itu terlihat sepertinya tidak termotivasi untuk ikut belajar. Jadi itu tentu sangat berpengaruh pada nilai yang mereka tunjukkan di akhir pembelajaran seperti itu. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang Ibu Masita harapkan? Ya tentu saja Bu, saya sangat berharap dari pertemuan ini saya bisa mendapatkan ide, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, sehingga saya nantinya bisa menerapkan pembelajaran yang bisa membuat saya itu lebih termotivasi untuk ikut belajar seperti itu. Baiklah Bu, baiklah sekarang mari kita identifikasi situasi yang Ibu Masita hadapi. Kira-kira apa yang Ibu Masita lakukan agar siswa yang tadinya kurang tertarik pada mata pelajaran yang Ibu ampu menjadi tertarik dan terjadi perubahan tingkah laku pada mereka yang seperti itu? Ya, jadi yang akan saya lakukan Ibu adalah pertama tentu saya akan mengoptimalkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi saya akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tentu saja dengan berbagi kepada rekan sejawat. Lalu yang kedua adalah saya akan membuat kuesioner pada siswa. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang kendala-kendala pembelajaran yang mereka hadapi dalam kelas. Lalu yang ketiga tentu saya akan merancang pembelajaran yang nantinya akan bisa membuat pembelajaran saya ini lebih terlihat ada perubahan seperti itu. Baiklah Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Masita dalam melakukan pembelajaran yang menarik tersebut?
Kalau di skala mungkin Bu, karena saya ini kemampuannya masih sangat kurang, mungkin saya masih berada di angka 5. Oh baik. Coba ceritakan lebih lanjut berbagai kemungkinan yang Ibu pilih tadi. Kira-kira apakah ada hambatannya? Ya, jadi inilah Bu mengapa saya ingin melakukan coaching, karena saya hambatannya itu ya tentu yang pertama adalah mengajak rekan sejawat untuk sama-sama menyatukan persepsi dan sama-sama mencari solusi terkait kendala yang dihadapi oleh murid kita. Lalu yang kedua adalah mungkin karena saya ini masih sangat perlu untuk belajar, jadi sehingga saya harus bisa menjadi guru yang terus-menerus mencari ide-ide terkait pembelajaran apa yang bisa saya terapkan dalam kelas, yang bisa kira-kira membuat anak lebih tertarik dan lebih tertantang untuk mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu. Oh iya. Nah, dari yang hambatan-hambatan tadi, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan agar hambatan itu bisa teratasi? Ya, jadi menurut saya Bu, solusinya adalah saya harus lebih banyak melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Koordinasi kepala Iya, sekolah. Ya. yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan berbagai kegiatan yang kira-kira bisa mengoptimalkan potensi siswa dalam kelas. Dan setelah itu saya akan mengaktifkan atau menjadi partisipan aktif dalam komunitas belajar di sekolah. Ya. Lalu di dalam situ kita akan mengidentifikasi seperti apa kendala yang dihadapi oleh siswa dan menemukan solusi terkait menerapkan pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Lalu yang ketiga mungkin saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode yang menarik dan menggunakan media-media interaktif sehingga siswa lebih tertarik dan tampak ada perubahan pada segi itu tadi yang disampaikan, sikapnya juga, sehingga betul-betul tujuan dari pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan maksimal. Nah, tadi kan ada 3 solusi yang Ibu sebutkan. Nah, dari berbagai pilihan tadi, yang manakah yang jadi prioritas Ibu yang bisa dikerjakan saat ini? Oke, kalau prioritas karena yang 2 mungkin kita sudah lakukan dan itu terus-menerus berulang, sehingga yang menjadi prioritas utama saya tentu saja saya akan fokus pada pengembangan rancangan pembelajaran yang memuat metode dan media pembelajaran yang menarik yang bisa membuat anak-anak lebih termotivasi untuk ikut belajar, Bu. Baiklah Bu. Yang ketiga ya Bu ya, kapan kira-kira waktu pelaksanaannya? Karena yang 2 tadi kan sudah berlangsung secara kontinu ya Bu ya. Nah, yang ketiga itu kapan kira-kira waktu pelaksanaannya Bu? Kalau waktunya Bu, saya sebenarnya sekarang ini sudah melakukan perancangan. Oh iya. Karena nanti kita akan melakukan sudah berjalan pembelajaran. Sebelumnya saya juga sudah membuat rancangan itu Bu. Dan kalau aksinya, insya Allah di tahun ajaran baru ini saya sudah mulai menerapkannya Ibu. Dan saya akan lakukan sedikit demi sedikit, misalnya merancang metode seperti apa yang menarik. Metodenya misalnya kita memberikan games yang sesuai dengan mata pelajaran yang relevan dengan mata pelajaran kita, materi yang kita ajarkan, lalu kita membuat semacam memberikan ice breaking, lalu kita memberikan mungkin kuis, dan tetap juga dalam kegiatan pendampingan yang penuh kepada siswa. Oh baik. Dari hal itu apa kira-kira ukuran keberhasilan dari yang rencana Ibu tadi sampaikan? Ya, itu tadi Bu ya. Jadi kalau ukuran keberhasilannya ketika misalnya siswa sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan siswa bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, siswa bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya itu menurut saya itu sudah jadi ukuran keberhasilannya Bu ya. Oh iya, keberhasilan siswa. Nah, bagaimana komitmen untuk dapat melaksanakan rencana yang telah Ibu susun tadi? Ya, jadi untuk komitmen sendiri Bu, jadi tentu saja kita punya komitmen dalam melaksanakan setiap kegiatan kita. Jadi saya berkomitmen bahwa kegiatan ini harus bisa berjalan dengan optimal, sehingga saya harus melakukannya secara kontinu dan konsisten ya. Dan ini harus menjadi sebuah pembelajaran yang terus-menerus bagi saya. Saya harus terus mengembangkan diri saya melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran seperti itu. Jadi saya akan lakukan secara serius, secara bertahap, dan juga harus berkesinambungan. Baik, dari rencana Ibu, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu pelaksanaan
rencana Ibu tadi? Iya, jadi tentu saja Bu, untuk memuluskan rencana kita ya tentu yang pertama yang harus saya libatkan adalah kepala sekolah, tentu saja. Ya. Lalu yang kedua adalah rekan sejawat, karena rekan sejawat ini adalah juga menjadi faktor utama keberhasilan kita. Kita akan saling sharing, berbagi terkait seperti apa pengembangan pembelajaran kita. Rekan sejawat bisa menjadi observer kita dalam kegiatan pembelajaran supaya kita mengetahui di mana kekurangan-kekurangan yang kita miliki dan kita bisa berbagi supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan optimal. Masya Allah, sepertinya dari percakapan ini, mulai dari masalah tadi, rencana-rencana Ibu yang kita susun tadi, sepertinya Ibu sudah ada bayangan tentang apa-apa yang akan Ibu kerjakan nantinya. Iya. Nah, dari yang pertama kita ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya tentu saya merasa sangat senang Bu bisa berbagi dengan Ibu hari ini. Saya merasa hari ini setelah saya menemukan semua unek-unek saya, perasaan saya, apa yang saya rasakan, tentu saya mendapatkan ide-ide. Saya menjadi lebih menjadi lebih artinya tidak gelisah lagi. Kalau selama ini saya gelisah Bu tentang seperti apa saya nantinya dalam melakukan pembelajaran di kelas agar anak termotivasi. Sekarang saya lebih bersemangat lagi Bu dan lebih tertantang lagi untuk menerapkan apa yang sudah saya rancang. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, sepertinya sesi percakapan kita kali ini diakhiri ya, karena Ibu sudah mendapatkan solusi-solusinya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih Bu sudah diberikan waktu untuk menyampaikan permasalahan saya. Tapi saya harap percakapan ini tidak berhenti sampai di sini. Oke Bu. Iya. Semoga seterusnya kita bisa berbagi praktik baik, saling sharing ya Bu ya. Iya, itu demi yang saya harapkan. Tercapainya tujuan pembelajaran yang kita sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang Pak. Gimana kabarnya nih Bu Amidia? Alhamdulillah masih sama-sama kemarin, tetap sehat dan semangat. Oke, luar biasa. Ini kan kemarin kan tadi kan Ibu telah melakukan sesi coachingnya. Iya Pak. Jadi kira-kira bagaimana tadi sesi coaching yang Ibu lakukan? Saya merasa sesi coaching berjalan cukup baik, tetapi saya tetap ingin mendapat feedback dari Pak Asmul mengenai apa yang sudah saya lakukan. Oke, mari kita mulai Ya, kita menanyakan indikator ketercapaian pengembangan yang telah kita sepakati kemarin. Apa saja yang Ibu Amidia lakukan selama coaching tadi untuk mencapai tujuan pengembangan yang telah kita bicarakan kemarin? Ya Pak, sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, saya berusaha fokus pada mendengarkan aktif. Saya memastikan setiap peserta merasa didengar dengan mengulangi poin-poin penting yang mereka sampaikan. Oh iya ya, saya kira cukup bagus tadi ya Mbak Media. Iya. Oke, saya akan memberikan catatan hasil observasi saya berdasarkan data yang saya dapatkan di coaching tadi ya. Itu saya melihat tadi ini dalam coaching Ibu tadi itu saya mencatat Ibu sering menggunakan teknik praprase untuk memastikan pemahaman coaching Ibu. Ini sangat bagus ya. Berarti ketika Ibu usaha untuk memberikan teknik ini, melakukan teknik praprase untuk memastikan pemahaman coaching, itu coaching akan merasa bahwa pemikirannya dihargai gitu ya. Kemudian selanjutnya saya juga melihat tadi Ibu melakukan umpan balik yang spesifik yang konkret. Jadi Ibu secara konkret memberikan umpan balik. Saya kira ini sangat luar biasa. Terima kasih atas catatannya Pak Asmul. Saya merasa catatan itu sangat membantu saya dalam mengetahui sampai di mana perkembangan keterampilan coaching saya. Iya. Ibu Amidia, apakah masih ada area yang ingin dikembangkan khusus dalam kompetensi ini? Mungkin saya masih perlu meningkatkan cara saya merespon peserta yang tanpa ragu-ragu atau kurang percaya diri. Kadang-kadang saya merasa sulit untuk membuat mereka lebih terbuka atau percaya diri dalam berbicara, Pak. Apakah ada area yang sangat, saya kira itu adalah area yang sangat baik ya untuk Ibu kembangkan lebih lanjut. Kira-kira apakah ada area kompetensi coaching yang lain yang Ibu bisa
kembangkan untuk di sesi selanjutnya? Oh ya Pak. Saya pikir saya juga ingin lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. untuk memperdalam dan menggali pemikiran coach yang lebih jauh. Kadang saya merasa pertanyaan saya itu masih kurang berbobot Pak. Oh, Jadi kurang saya berbobot. ingin lebih juga mengembangkan hal itu Pak. Ya, saya kira itu sangat bagus ya. Jadi Ibu menginginkan pengembangan area kompetensi lain itu ya, area yang sangat penting itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Iya Pak. untuk menggali pemikiran coaching. Oke, kita akan tambahkan pada rencana pengembangan kompetensi coaching selanjutnya ya. Iya, Pak, Ibu, iya, ya. Pak, iya. Mungkin kita akan mengatur waktu lagi untuk melihat bagaimana pengembangan diri Ibu Amelia dalam Iya. rangka masyarakat coaching. Mungkin kita akan di lain waktu kita akan atur waktunya sesinya. Iya, Pak. Saya kira cukup sekian dulu Ibu Iya, Pak. pertemuan kita hari ini. Oh iya, terima kasih Pak Smul. Saya merasa mendapatkan banyak masukan yang berharga. Saya siap untuk melanjutkan. Saya berkomitmen untuk siap melanjutkan pengembangan ini, Pak. Oke, terima kasih Bu Amelia. Saya kira cukup sekian di. Iya. Jadi terima Iya. kasih atas waktunya Bu Amelia ya. Iya, Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.